Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatillah, la khawla wa la quwwata illa billahil azim. Pemirsa sekalian dimanapun kita berada, alhamdulillah pada hari Jumat Mubarak ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk bisa menjalankan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita senantiasa mensyukuri karena di pagi hari di Jumat Mubarak ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudaraku semuanya, sahabat channel yang ada dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadikan hidup kita ini bagian dari amal soleh kita. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, tentunya di hari Jumat Mubarak ini tidak ada kata yang patut saya ucapkan kepada antum sekalian. Marilah kita bersemangat dan bersinergi di dalam kebaikan kita, mencapai sesuatu yang menjadi sebuah target kita untuk meraih keberhasilan adalah usaha yang terbaik kita, karena memang di dalam kehidupan kita saat ini di dunia ini nggak lepas dari usaha dan ikhtiar, karena dengan usaha dan ikhtiar itu akan mendekatkan diri kita kepada sebuah keberhasilan. Namun di hari Jumat yang mubarak ini kita tidak hanya sekedar membahas tentang usaha dan ikhtiar kita saja, tapi bagaimana kita itu senantiasa menjadikan diri kita itu mempunyai sebuah kesadaran tidak hanya kita sadar dengan kehidupan kita saja tentang kehidupan dan problem keluarga, anak istri, juga problem keluarga yang lainnya, tetapi bagaimana kesadaran kita itu akan kita arahkan kepada satu kesadaran tentang kehidupan, yang mana kehidupan ini adalah kehidupan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan kehidupan rahasia Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebagai hamba tidak ada yang tahu kapan manusia itu akan meninggalkan kehidupan ini, kapan manusia itu akan memperoleh sesuatu yang ia inginkan, rezeki yang berlimpah. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai hamba Allah tentunya ikhtiar ini sebagai modal kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, ikhtiar kita, usaha kita untuk mencapai sesuatu adalah bagian daripada usaha kita yang kita jalani saat ini kita di dunia. Nah, sebagai teman, sebagai saudara juga, kita saling mengingatkan di antara kita tetap semangat dalam menggapai kebahagiaan kita, dalam meraih sebuah kesuksesan kita. Tetap semangat, tapi jangan lupa kita tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada nasihat yang terbaik adalah nasihat keimanan kita. Juga nasihat tentang kematian, kan seperti itu. Siapa saja yang ada dimanapun berada, pasti suatu ketika ada sebuah pemberitaan yang kita dengar, setiap hari ya, ada sebuah panggilan ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada si fulan. Masya Allah,
Jadi yang namanya manusia dalam kehidupannya di dunia ini, hadirin sekalian, di Jumat Mubarak ini menyadari bahwasanya mereka itu datang dari Allah dan dia pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Nah, apa sih yang menjadi semangat kita agar ini menjadikan sesuatu yang indah? Suatu contoh, kita pergi jauh dari rumah yang sangat jauh. Kemudian kita ingin pulang, kita memberitahu kepada saudara kita yang ada di rumah. Nah, keinginan pulang ini, hati kita ini, perasaan kita itu senang ya. Sangat senang. Mengapa? Karena ketika pulang kita bisa bertemu dengan saudara, kita bisa melampiaskan kangen kita dan lain sebagainya. Mungkin dulu saat di rumah kita bisa bersama-sama, makan bersama, minum bersama, bahkan tidur bersama dengan anak istri kita, tapi kemudian ditinggalkan. Akhirnya apa? Akhirnya perasaan rindu ini membara. Masya Allah, subhanallah. Nah, tentunya tidak hanya itu saja. Persiapan apa yang kemudian dilakukan oleh orang tadi ini? Tentunya dia mempersiapkan bekal yang terbaik mereka, mungkin dengan membelikan berbagai makanan yang enak-enak dan lain sebagainya, sebagai bentuk daripada kangen mereka, sayang mereka kepada keluarga. Nah, ini sebagai gambaran saja, saudaraku sekalian yang berbahagia. Nah, kita hidup di dunia juga begitu. Hidup di dunia yaitu yang sudah kita yakini bahwa kita itu disuruh untuk beramal soleh, melakukan sebuah ketaatan. Nah, bekal terbaik kepada diri kita adalah amal soleh. Bekal terbaik untuk apa? Untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan apa sih yang ada ketika orang itu terpanggil kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama mungkin ada rasa kaget, tentu saja rasa kaget. Masya Allah, dia sudah meninggal dunia, dia sudah tidak ada, rasa kaget seperti itu. Kemudian juga rasa haru, rasa ternyuh dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian rasa untuk ini merasa bahagia, karena memang sudah waktunya terpanggil dan sudah mempersiapkan segala amal yang perlu untuk dipersiapkan di dalam menghadap sang pencipta ilahi Rabbi. Nah, ini tidak mudah hadirin ya, tidak mudah, tapi kita perlu usaha, perlu sebuah keyakinan dalam diri kita bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini Allah akan memberikan sebuah nilai amal ya. Di dalam ayat Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Seperti itu. Jadi barang siapa yang beramal satu biji zarah pun ya kepada kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Dan barang siapa juga yang beramal sedikit pun dengan kejelekan, maka Allah juga akan membalas kejelekan itu. Masya Allah. Nah, setelah kita meyakini dengan amal kita ini, meyakini betul bahwa hanya dengan amal soleh hadirin sekalian yang berbahagia, amal kebaikan kita ini nantinya yang akan menjadikan bekal kita. Nah, tentunya dengan kesadaran kita tentang setiap amal perbuatan kita itu akan selalu kita ingat dengan bekal yang terbaik ini, tentunya hati kita itu merasa nyaman. Namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tapi selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hadirin ya sekalian, karena kita sebagai hamba Allah ini tidak lepas dari kekhilafan, tidak lepas dari
kekurangan. Dan iman kita, iman manusia itu naik dan turun, itu mesti, ya, tidak bisa. Ya, jadi iman manusia itu naik dan turunnya, ya. Alhamdulillah kalau saat ini kita diberi Allah SWT keimanan, naik keimanan kita yaitu tetap semangat, istiqomah, tetap melakukan ibadah dengan baik, dengan meningkatkan kualitas keimanan kita dengan mengaji, dengan belajar yang lebih baik, ya, mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini semua orang itu sangat luar biasa, ya. Mengapa sih? Ya karena memang derajat manusia itu bisa diraih di dunia ini sampai kemudian dibawa ke akhirat itu ya karena mereka itu beramal soleh ini. Mereka menjadikan diri mereka bagian orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Makanya kita harus senantiasa berusaha menjadikan hidup kita ini senantiasa bersinergi dengan amal soleh kita, ya. Boleh kita meraih yang ada saat ini kita di dunia ini, meraih kesuksesan, ya, kesuksesan dunia dengan memperoleh rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa kita juga meraih kesuksesan kita, yaitu untuk meraih bekal terbaik kita sebagai amal soleh kita, ya. Kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajah. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fi abadah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan sebuah kebengkokan. Jadi pertama kita sebagai hamba Allah ini hadirin sekalian di Jumat Mubarak, tadi pujian kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kita karunia rahmat nikmat yang begitu besar ini dengan kehidupan ini, ya. Allah menjadikan langit bumi seisinya ini adalah untuk kita, untuk manusia, untuk hidup di dunia ini. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kita, dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Masyaallah. Jadi hanya Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita puji sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran diturunkan untuk membimbing kita ke arah jalan yang lurus. Al-Quran diturunkan bukan membuat sebuah kerusakan hadirin jamaah, tapi membuat kita punya pedoman hidup, punya petunjuk hidup yang akhirnya bisa menjadikan hidup kita itu bahagia di dunia dan akhirat, ya. Pokoknya ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita juga memahami maknanya, maka alhamdulillah Al-Quran akan membimbing kita menjadi insan-insan yang soleh, ya. Kemudian diteruskan dengan ayat yang kedua sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan adanya siksa yang sangat pedih, ya, dari isinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai kepada manusia untuk ini membimbing manusia, ya, agar mereka itu terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan bergembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa mereka ini akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hari sekali yang berbahagia Jumat Mubarak ini, semoga Allah memberikan kita hidayah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, ya. Kita ingat dengan keimanan kita, karena dengan keimanan itulah yang akan menyelamatkan kita, ya.
kita tetap semangat menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha dalam hidup kita itu lebih semangat, lebih bersemangat, lebih berkarya dalam segala hal untuk menjadi tujuan kita. Tapi jangan lupa kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat Mubarak ini, yaitu di bulan Rajab ini, semoga Allah memberikan kita hidayah ya. Kita berdoa di bulan Rajab, semoga kita senantiasa mendapatkan karunia-Nya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dunubana ighfir lana dunubana Allahumma barik lana